Pemirsa, warga Jakarta memadati kantor pos untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Ya, warga rela mengantri di terik matahari hingga berjam-jam untuk mengambil bantuan sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan. Ratusan warga penerima manfaat memenuhi halaman depan kantor pos Cikini di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Warga harus rela antri panjang dan berdesakan. Mereka juga harus berebut menyerahkan surat undangan untuk ditukar dengan nomor urut. Setelah mendapat giliran, satu persatu penerima manfaat kemudian masuk untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan sosial sebesar Rp900.000 untuk periode 3 bulan. Sejumlah warga mengaku senang karena bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan tingginya harga bahan pangan. Sementara itu, warga penerima manfaat di Kebayoran Lama mengantri sejak pagi saat mengambil bantuan langsung tunai di kantor pos Jalan Ciputat Raya. Antrian warga mengular bahkan cenderung membludak sudah sejak pagi. Menurut warga, pencairan BLT Kesra ini sudah ditunggu-tunggu untuk membantu membeli kebutuhan pokok serta kebutuhan anak sekolah. Untuk ngambil BLT, berapa? 900.000, membantu, buat saya pribadi membantu, sangat membantu. Buat kebutuhan anak saya yang sekolah, kalau bisa ya seterusnya untuk para single mom. Wah, alhamdulillah banget, bersyukur, semoga program yang dikeluarkan ini berkelanjutan. Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat telah disalurkan pemerintah sejak Oktober 2025 lalu kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Selain untuk mendorong daya beli masyarakat, penggelontoran BLT Kesra ini juga sebagai ketahanan ekonomi masyarakat kecil di tengah tingginya harga bahan pangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, dan bisa untuk mengetahui informasi terkini bagaimana penyaluran bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat, kita bergabung dengan rekan Yasmin Athania di kantor pos cabang pembantu Gang Tengah, Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Yasmin. Bagaimana kondisi terkini dari antrian BLT di sana? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi di salah satu lokasi penyaluran BLT Kesra di kawasan Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat nampaknya tidak begitu kondusif dikarenakan dilihat di belakang saya ini antrean masih terjadi. Sejumlah warga penerima manfaat ini nampak seperti berteriak begitu satu sama lain untuk memanggil sejumlah nama yang sudah dipanggil oleh petugas begitu ya, untuk proses penyaluran agar dapat berjalan dengan lancar sehingga mereka dapat dengan cepat begitu mendapatkan dana bantuan tunai sebesar Rp900.000. Seperti inilah kondisi terkini dapat dilihat di layar televisi Anda. Berdasarkan keterangan warga, mereka sudah ada antri sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan BLT sebesar Rp900.000 ini. Sejak kami datang ke sini, antrean sudah terlihat begitu. Warga pun berdesak-desakan. Ironisnya sejumlah ibu terpaksa mengajak anak mereka untuk turut mengantri demi mendapatkan BLT Kesra. Tak sedikit pula pemirsa, ini warga lanjut usia yang harus berjalan pelan menyusuri antrean panjang. Ya, memang di sini selalu ramai berdasarkan informasi yang kami terima. Sejak hari kemarin pun antrean nampak terjadi di lokasi penyaluran tempat saya melaporkan saat ini. Untuk warga yang akan melakukan verifikasi, ini mereka membawa sejumlah dokumen seperti undangan, kemudian juga KTP ataupun KK. Bagi warga penerima manfaat yang berhalangan hadir, ini bisa diwakilkan oleh pihak keluarga yang masih dalam satu KK. Kami tunjukkan kembali situasi terkini di kantor pos cabang pembantu Gang Tengah di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Nampaknya
situasi ini patut menjadi catatan bagi Zila dan juga pemirsa, catatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem mekanisme penyaluran BLT ke depan agar tetap kondusif dan juga tepat sasaran. Tadi kami sempat bertanya juga kepada sejumlah warga penerima manfaat, begitu. Terlebih pada para lansia, mereka menginginkan agar bantuan ini diberikan secara door to door, begitu ya, langsung ke rumah mereka masing-masing, mengingat kondisi yang sudah tidak fit, namun tetap harus berdesakan dengan warga penerima manfaat lainnya. Kami pun sulit untuk bergerak. Dan seperti inilah kondisinya bagi Zila dan juga pemirsa. Kita akan mencoba untuk mundur. Ya. Sekali lagi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk dapat bisa merumuskan mekanisme seperti apa penyaluran yang tepat kepada warga penerima manfaat agar dapat tepat sasaran. Zila Togi kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin. Itu dia tadi ya, mungkin mekanismenya bisa dirubah supaya lebih lancar. Mungkin dengan sistem door to door juga ini bisa menjadi salah satu solusi ya supaya tidak terjadi kekeosan seperti tadi. Terima kasih Yasmin melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, bisa selain di Jakarta, BLT juga dibagikan ke masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, warga antri di depan kantor pos demi mendapatkan BLT senilai Rp900.000. Ratusan warga rela mengantre sejak pagi untuk mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan senilai Rp900.000 di kantor pos Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Total penerima manfaat BLT Kesra di Bangka Belitung mencapai 65.000 orang. Sementara nominal BLT yang diperoleh warga mencapai Rp900.000. Kalau BLTS ini kan memang programnya itu untuk 3 bulan, jadi Oktober, November, dan Desember. 1 bulannya itu 300.000. Kami menyalurkannya itu langsung sekaligus 3 bulan, jadi 3 dikali 300.000, 900.000. Penyaluran yang sudah berlangsung sejak 21 November lalu ini akan berakhir pada 2 Desember mendatang. Meski pembagian akan berakhir pada 2 Desember, namun penerima manfaat yang belum sempat mengambilnya bisa mencairkan di kelurahan masing-masing sesuai jadwal. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja tahun anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja dan finalisasi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan berdampak untuk anggaran tahun mendatang. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja tahun anggaran 2025. Fokus utama kegiatan ini ialah mengevaluasi capaian kinerja serta finalisasi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan berdampak untuk anggaran tahun mendatang. Selain itu, evaluasi ini bukan hanya melihat angka, tetapi memastikan rekomendasi Kemenko-Kumham IMIPAS benar-benar diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Fokus utama dalam agenda ini adalah mengevaluasi capaian kinerja Kemenko-Kumham IMIPAS serta finalisasi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan pastinya akan berdampak pada tahun anggaran mendatang. Evaluasi ini bukan sekedar melihat angka, tetapi memastikan bahwa rekomendasi Kemenko-Kumham IMIPAS akan benar-benar diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga penerima rekomendasi kami. Agenda kegiatan yang dilakukan selama 3 hari ini juga meliputi diskusi bersama narasumber dari kantor staf Presiden dan BPKP, pemaparan capaian kinerja masing-masing unit, finalisasi rekomendasi kebijakan, serta evaluasi kinerja.
Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.